Ya, Bapak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai, silahkan pimpin doa dulu ketua kelas. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau sehat. Oke, pertemuan hari ini kita akan masuk ke kebinekaan global atau dunia yang berwarna. Artinya dunia berwarna, warna itu berarti ada banyak atau ada berbagai macam. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam yang ada di global atau ada di dunia. Jadi kita nggak hanya mempelajari di Indonesia saja, tapi juga di mana-mana kita pelajari. Kebinekaan, artinya kebinekaan yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, ya kan? Kalau jargonnya kan kalau orang dulu itu jargonnya kayak plat motor BE 17 AM berdua dalam satu tujuan, ya enggak? Ya itu jargonnya sih, ya namanya kan macam-macam. Nah itu kalau jargon waktu kasmaran. Kalau sekarang kita kebinekaan, yaitu tentang global. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam perbedaan, karakteristik dan yang lain sebagainya. Itu akan menjadi satu tujuan. Nah, capaian belajar yang akan kita yang akan kita capai. Yang pertama yaitu mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Jadi namanya perbedaan itu kalau saling menerima kita aman, nggak ada bentroknya. Tapi kalau ada yang menolak perbedaan tersebut maka tidak aman. Contohnya apa? Nih, salah satu contohnya kalau pentingnya perbedaan. Kita di negara ini tidak selalu dalam satu rumpun atau dalam satu pendapat, ya enggak? Dalam ruang lingkup kelas lah yang kecil. Kalau kita nggak bisa menerima perbedaan antara pendapat kita, pendapat rekan, pendapat guru, maka nanti di kelas itu akan saling membenci, ya enggak? Nah, maka itu kalau saling menerima perbedaan, oh itu pendapat rekan saya, oh itu pendapat guru saya. Bagaimana kita mencari solusinya biar menjadi satu pendapat. Oke? Nah, yang kedua, dapat mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Artinya kerentanan itu adalah perpecahan atau keretakan, atau nanti ada perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain atau satu orang dengan orang lain. Terus yang ketiga yaitu mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Contohnya nanti apa yang kita lewat tindakan kebinekaan beragama. Misalkan ada rekan kita yang perbedaan suku atau perbedaan kepercayaan. Ketika dia itu lagi menjalankan ibadahnya atau lagi merayakan suatu perayaan dalam sukunya, itu kalau kita toleransi atau tindakan kebinekaan, itu kita saling menghargai. Kalau kita bisa membantu, dianjurkan kita membantu untuk kelangsungan suksesnya suatu acara tersebut. Atau kalau dia lagi beribadah, kita tidak mengganggu agar tidak
yang kawan kita yang berbeda itu tidak terganggu, jadi bisa busuk, ya enggak? Nah, yang pertama ya mulai dari diri. Nah, pertanyaannya, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Dari mulai warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, semuanya sama. Gimana? Kalau semuanya sama, menurut rekan-rekan gimana? Kalau semuanya sama, kan pasti nggak mungkin sih semuanya sama. Berarti akan ada perbedaan. Kalau semuanya sama, warna kulit, dari bahasa, dari apa namanya, adat istiadat, gimana? Berarti nggak ada kebinekaan kan? Semuanya sama. Misalkan ya apa namanya, kita mau minum air. Air pun itu ada berbagai macam rasa, ya enggak? Ada yang biasa aja, ada yang payau, ada yang asin, ada yang kayak lumpur, ya enggak? Nah, itu. Jadi kalau semuanya manusia dunia ini seragam, maka tidak ada keseragaman atau kebinekaan. Sehingga apa? Sehingga semuanya kalau satu komando, ayo kita bergerak semua. Berarti nggak ada variasi, nggak ada seragaman. Kayak tadi awal kita berwarna, berarti di dalam kegiatan kita warnanya cuma satu. Kalau putih semua, nggak ada warna yang lain. Itu bagus tidak? Tidak. Tetap yang bagus dia beragam. Yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah enggak? Nah? Ya, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang lain itu lihat dia itu Pak. Melihat nasib orang lain kok lebih baik daripada kita. Sebenarnya apa namanya, nasib itu sebenarnya yaitu tadi sudah ditakdirkan, tapi ada nasib yang bisa dirubah tergantung dengan niat dan usaha kita. Kalau masalah nasib mah bisa, bahasa kasarnya bisa dinego lah, tergantung kita. Nah, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Sebaliknya. Contohnya, Dijajah secara online. dijajah secara online. Terus yang lain, Budaya yang masuk. banyak budaya masuk, budaya luar yang masuk. Dari mulai perang saudara, perang dingin, perebutan wilayah, ya kak? Yang sekarang ini yang kita dengarkan adalah Ukraina Rusia. Dari mulai yang dari dulu Israel dengan Palestina. Kenapa kalau seperti itu ada bentrokan, ada perpecahan? Itu tadi tidak adanya intoleran atau tentangan tadi. Jadi apa namanya, semua itu harus dicegah. Cegahnya apa? Maka itu sekarang dari negara-negara yang ada dia mengirim pasukan. Nah, pasukan yang namanya pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian itu yang bertujuan untuk mendamaikan. Jadi kalau enaknya bahasa kita kalau setelah musyawarah. Jadi nanti ada pihak si A yang bentrok dengan si B. Jadi nanti pihak si A bermusyawarah dengan pihak si B, seperti itu. Nah, jadi kenapa harus berbalik? Kalau kita bilang dunia ini damai-damai saja, kalau kita mendengar berita kayaknya enggak baik, ya enggak? Karena saling memanas. Contohnya negara kita aja lagi memanas dengan negara tetangga. Mana? Ayo. Ya. Negara kita sama Rusia. Negara kita pro dengan Rusia. Negara kita lagi perpecahan dengan Australia. Karena apa? Karena intoleran. Tapi itu makanya sekarang lagi apa namanya, permusyawarahan untuk mencari apa namanya, biar pecah. Jadi dulunya damai untuk kembali ke damai lagi. Maka itu kita bahas dengan kebinekaan. Kita bineka walaupun kita berbeda-beda, bermacam-macam, kita tetap dalam satu tujuan, untuk perdamaian, untuk kesejahteraan semuanya. Efek dari perang apa? Yang pertama, hilangnya sanak saudara ataupun keluarga. Yang kedua,
tanah kita hilang, atau tanah pencarian kita atau pengait kita nggak banyak yang kehilangan pekerjaan, itu juga pengaruh. Terus selanjutnya, nah, aktivitas migration. Pernah dengar kata-kata migration atau migrasi? Apa itu migrasi? Perpindahan tempat, atau dari yang tadinya ramai ke tempat yang sepi. Untuk apa tujuannya? Untuk mengisi tempat tersebut atau perataan, penyejahteraan. Misalkan nih, kita dalam satu wadah, misalkan lingkup, kalau kita di kelas ini posisinya udah penuh siswanya, dengan batasan misalkan di sini batasannya kertas itu 30. Kalau diisi lebih dari 30 akan kurang kondusif atau kurang terjaga, ya kan? Makanya dipecahlah, yang dari kelas penuh diambil beberapa untuk mengisi kelas yang tidak penuh. Jadi misalkan kelas 1 ada 40 atau 50 anak, berarti itu akan dipecah. Sama halnya di dalam suatu wilayah. Wilayah ini kalau dihuni 1000 itu standar, tapi kalau dihuni 2000 itu sudah terlalu padat. Makanya diadakanlah program migrasi. Jadi yang penduduk padat ini dipindahkan ke tempat yang masih sepi atau masih penduduknya yang sedikit, sehingga rata. Kenapa? Karena semakin padat tempat itu berarti semakin kecil peluang usaha. Kita persaingan lebih tinggi, ya enggak? Nah, itu. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ya kan? Kita mencari yang lebih baik, positif kan, yang baik. Masa mau pindah tempat mencari hal buruk? Ayo, ya enggak? Ya enggak, Riz? Ayo. Kita mau pindah tempat nih, enggak mungkin toh. Tempat sana itu buruk sekali lah, saya pindah sana. Mungkin enggak kan? Pasti tempat sana itu penghasilnya baik, saya mau pindah sana lah agar ekonomi saya lebih baik, lebih memuaskan. Oh, seperti itu, yuk kita pindah ke sana. Seperti itu. Sama halnya kayak kita lihat misalkan wilayah ini pekerjaannya sudah sedikit, peluang pekerjaan, mau usaha apa aja persaingannya sudah besar, pasti kita dengan sadar diri akan mencari di mana sih yang belum ada pesaing yang besar, ya enggak? Oh, di sana. Kalau contoh nyatanya ada, nggak usah rumit-rumit, pedagang itu kalau dia usaha di tempat ini, oh ini udah rame banget orang dagang di sini, warung makan terlalu penuh, daerah sana itu banyak sebenarnya peminatnya, sampai dia ke sini mencari makannya. Berarti kalau saya bilang warung makan di sana, itu nanti akan rame. Oke lah, saya akan bermigrasi atau berpindah tempat usaha ke sana. Pindahlah seseorang ini ke sana. Apa yang terjadi? Maka yang tadinya para pembeli dari jauh-jauh, dia nggak mungkin kan beli yang kenapa jauh, yang dekat pun ada. Pasti yang warung yang dibuka baru itu akan ramai, ya kan? Nah itu, jadi bermigrasi itu berpindah-pindah. Itu hanya sekelompok kecil, nggak besar. Artinya besar itu semuanya pindah. Kalau semuanya pindah, lokasi ini kosong, nggak boleh. Jadi kalau pindah itu hanya sebagian, karena nanti sebagian itu pindah, maka akan ada banyak orang lagi, ya kan? Nah, tentang migrasi gimana? Aman? Ada yang mau tanyakan? Migrasi? Ya. Nah, migrasi. Kalau kata-kata migrasi kayaknya kalau dari dulu kita dari mulai SD, SMP sampai sekarang ini pasti udah nggak asing lah kata-kata migrasi. Kita berpindah tempat. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah mulai dari berbagai benua.
dia hidup damai. Artinya pada zaman dahulu kala kalau dibilang damai itu hanya sebagian kecil. Karena dari zaman dahulu, artinya dari zaman dari mulai zaman kerajaan, prasejarah itu pasti akan ada perselisihan. Maka itu sekarang digadang-gadang kita untuk kebinekaan. Ayo kita jangan terlalu memecah belah. Ayo kita dalam satu tujuan. Di sini ada gambar. Di sini ada wanita yang berpakaian muslim, orang muslim, ada yang berpakaian jilbab, ada yang menggunakan pakaian yang auratnya terbuka bahasa kita, ada yang berpenampilan cowboy, kalau orang berpakaian ini seperti pastor. Nah, itu kenapa dia jadi satu? Karena dia mengikuti si pembesarnya atau si pemangku agamanya. Karena kalau orang yang beragama pasti tidak mungkin ada agama yang menganjurkan untuk melakukan perpecahan. Dari mulai suku, agama itu nggak mungkin ada yang menganjurkan di sukunya, oh kita ini harus menghancurkan dia karena dia berbeda dengan suku kita. Ya. Tapi pasti akan dianjurkan, oh kita akan seperti ini. Jadi kenapa kok kita harus kebinekaan? Satu kata yang tadi yaitu kita dalam satu tujuan. Apa ya kita sudah beragami? Apa ya kita bisa mencukupi diri kita sendiri? Apakah bisa kita hidup sendiri? Tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan mesin, tanpa bantuan negara lain? Bisa nggak? Ayo, tidak bisa. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kalau ada sosial berarti harus berdampingan, saling membantu dengan satu sama lain. Masuk aja. Nah, itu. Jadi selama beragama manusia bergerak dan bangsa hidup berdampingan dengan agama. Misalkan dulu di Indonesia kita berdatangan para tamu-tamu, ya enggak? Artinya dari berbagai macam negara masuk ke Indonesia. Kita mengulas kayak sejarah aja, ya kan? Nah, tujuannya apa sih mereka orang kalau masuk ke negara kita? Bertujuan untuk apa? Mencukupi kebutuhan di negaranya. Jadi orang lain datang, kayak kita butuh apa? Oh yang ada tuh di daerah sana. Pasti kita akan datang ke daerah sana. Kalau kita ngomong baik-baik, kalau kita bermusyawarah dengan baik, pasti tidak akan yang namanya terjadi perpecahan. Tapi kalau tiba-tiba, oh daerah sana itu banyak pohon mangga, saya ini pengen mangga, main ke sana sama teman-teman main serampang aja. Ayo, gimana? Marah enggak? Pasti dimarah. Kenapa kok dimarah? Ya karena kita enggak baik. Tiba-tiba kita main ambil saja, pasti akan ada perpecahan. Makanya kita di kebinekaan. Walaupun bermacam kalau satu. Misalkan kita bilang Pak, Bu atau siapa, boleh enggak kami minta mangganya? Waduh, Dek, jangan ini mangganya dijual, kan dijual harganya berapa? Nah, enak. Tapi kalau kita tiba-tiba itu tadi datang serapan jeblek duduk antoni go melayu positif itu nanti akan menjadi kebencian. Ya udah. Duluan pernah mengalami? Nah, itu adalah salah satu contoh kecilnya. Kalau ada pembicaraan di awal, mufakat di awal, artinya kita bicara dulu, Pak ini boleh tidak? Oh, ya Mas silahkan ambil aja. Yang penting hati-hati ngambilnya. Oke aman, apa Mbak? Itu ada gendernya di sana. Biasanya memang seperti itu. Dari mulai mangga, jambu atau kalau pohonnya licin pakai itu ada, pakai bambu, udah disiapin. Kalau ambil ada, enak. Itu karena kita saling menghargai, berdampingan. Terus ras itu seperti suku. Dari mulai kulit hitam, kulit putih,
Kalau Indonesia kan, kalau di negara kita sendiri banyak suku nih, ya kan? Dari mulai Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, Lembang, Lampung, Semendo dan yang lain sebagainya sangat banyak. Tapi kita hidup berdampingan. Damai enggak? Damai. Kecuali kalau ada pemicunya atau perselisihan. Adapun perselisihan kalau dipecahkan secara bersama akan damai. Tapi kalau ada masalah tiba-tiba anggap senang arahnya mbok bacok cerok, positif geger-geger. Ya kan? Nah, positif geger-geger kuwi. Karena bahasa Jawa sering kan mendengar ada perang wilayah, perang antar suku. Itu pasti ada pemicunya. Tidak menghargai. Dari gambar ini ada berbagai macam suku. Dari mulai zaman purba sampai zaman sekarang. Kalau dulu tanpa orang berpakaian, misalkan, Pak, dulu itu gimana kok kita bisa berpakaian? Itu ada penemunya. Dari mana sih bahan pakaian itu berasal? Siapa sih letus bajunya? Pasti teman-teman kalau melihat film-film prasejarah atau zaman dahulu kala, film sejarah pasti bisa melihat orang berpakaian cuma bagian yang sensitif aja yang ditutup. Ya enggak? Ya. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah beragama, sudah bertoleransi, jadi kita berpakaian yang sopan bahasanya. Beda lagi. Kalau nanti rekan-rekan di suatu wilayah yang mayoritas orangnya minta ngomong non muslim, pasti nanti di sana teman-teman akan heran, loh, kok di sini berpakaian vulgar seperti itu kok tidak masalah? Ya kalau di sana nggak masalah. Tapi kalau coba misalkan orang berpakaian barat pergi ke bagian timur atau yang mayoritas orangnya muslim, itu nanti akan ada perselisihan, ya enggak? Tapi kalau sampai gitu berarti nanti dia nggak toleransi, tidak, wah di sana agama. Misalkan kita ini di pondok nih, kalau orang luar biasanya pakai singlet, celana kolor, aman. Kalau orang aja nggak pakai baju, aman, ya kan? Ya. Tapi coba kalau teman-teman masuk pondok cuma koloran aja nggak pakai baju, dibilang orang gila. Walaupun dia sebenarnya tidak gila, kalau dibilang orang gila, marah nggak? Aku kira itu namanya dan piye men jak geret apa piye? Kan. Bubar meneh. Ya. Berarti dia tidak bisa menempatkan sesuatu hal. Dia tidak menghargai dalam suatu wilayah. Berarti nilai kebinekaannya dia atau berdampingannya dia itu kurang baik. Tapi kalau kita masuk pondok sopan, aman, ya kan? Oh ya silahkan. Terus moro-moro koloran, mlebu pondok ujung ngono. Tidak sing wong jero kayak iki wah sapa ora. Ora ditegur nesu. Woi, piye karepmu? Pak ni mau. Wah, lho tidane. Berat. Nah, itu enggak baik. Oke? Nah, tapi masih ada pemimpin negara. Jadi ada negara-negara yang menolak, yang akan anti pendatang. Mereka mengingat negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, jadi dia maunya negaranya real. Artinya kalau bahasa enaknya dinasti. Tahu dinasti? Hanya turun-temurun saja. Misalkan nih, saya punya kelompok, ini ada berbagai macam negara, dari mulai Kanada, Meksiko, Brazil, Argentina, Afrika, Indonesia, Australia, Filipina. Jadi mereka ini tidak mau tercampur oleh negara lain. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena dalam suatu negara dia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dia nggak mau, misalkan kita di Indonesia, dulu agama kita apa? Tidak punya agama kan? Datanglah para orang Arab,
datanglah para orang-orang muslim dari berbagai macam negara ke Indonesia. Ada yang menyebarkan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa masuk? Ya karena Indonesia welcome untuk orang-orang baru atau orang-orang dari negara lain untuk migrasi. Sampai sekarang ini, sampai ada yang namanya naturalisasi atau perpindahan kependudukan. Jadi orang itu bisa pindah pendudukan. Misalkan saya ini orang Indonesia ingin menetap di Amerika, apakah bisa saya menjadi warga Amerika? Bisa, itu diurus. Orang Amerika misalkan jadi orang Indonesia, apakah bisa menjadi Indonesia? Bisa, itu juga harus diurus di berkas-berkasnya. Kayak banyak kan pemain sepak bola, pemain naturalisasi. Ya, itu adalah pemain luar negeri yang dia ingin menjadi warga kenegaraan atau jadi WNI. Jadi mulai berbagai macam. Nah, di sini nanti ada refleksi atau diskusi lah rekan-rekan. Jadi dari bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Apa yang disebut penduduk asli? Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan agama? Bagaimana jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh migrasi atau tidak boleh berpindah tempat? Gimana? Ayo rekan-rekan. Misalkan kita di dalam suatu wilayah atau daerah lah, kita nggak boleh keluar daerah. Contohnya kayak kemarin pas wabah COVID, bagaimana perasaannya? Mau keluar daerah tidak boleh. Itu adalah salah satu gambaran kecilnya. Itu gimana menurut rekan-rekan? Yuk, gimana? Silakan didiskusikan dengan kawan sebangkunya. Yuk, gimana? Silakan didiskusikan dulu. Pendapatnya nggak apa-apa. Kita bermain pendapat. Bagaimana? Jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Contohnya nih, gambarannya, kita hanya hidup di pedalaman atau jauh dari yang namanya teknologi. Kalau kita nggak boleh keluar wilayah, itu kita akan tertinggal tidak? Nah, iya kan? Kita akan tertinggal, nggak akan tahu bagaimana sih perkembangan zamannya, ya enggak? Nah, jadi nanti bahasanya manusia itu akan ketinggalan zaman. Kan sampai ada lagunya kan, ketinggalan zaman. Ya enggak? Oplet. Nah, itu adalah suatu bahasa atau suatu sindiran untuk wilayah yang tidak memperbolehkan manusia dunianya boleh tinggal di tempat asalnya, nggak boleh bermigrasi berpindah-pindah tempat. Sedangkan kayak kita misalkan di wilayah ini di sini nggak ada kampus nih, atau di sini tingkat pendidikannya masih rendah. Kalau kita ingin pendidikannya baik, pasti kita akan keluar mencari yang baik, ya nggak? Sampai dibukalah di mana tempat ada pendidikan, pasti di sana ada tempat penginapan atau yang biasa sering disebut dengan kos-kosan. Itu tujuannya apa? Untuk bermigrasi, berpindah tempat dia. Tadinya tempatnya di daerah yang ame-nyamang terpencil, dia mendapat ilmu yang baik,
Setelah mendapat ilmu akan dibawa pulang untuk memajukan wilayahnya. Tapi kalau nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh bermigrasi atau berpindah-pindah tempat, maka nggak akan ada hal-hal baru. Artinya orang itu taunya hanya itu aja. Misalkan nih, kalau orang bangunan taunya menggali untuk pondasi atau membuat galian itu hanya menggunakan cangkul, ya enggak? Padahal sekarang lebih mudah menggunakan alat berat. Waktunya lebih cepat, menghemat tenaga. Tapi kalau yang nggak tahu mau buat galian besar, ya tetap digali pakai cangkul, kemeng, ya enggak? Kalau buat mbak-mbaknya atau yang cewek-cewek, dulu muka original, artinya kurang kurang putih, kurang kurang kencang. Kalau dulu hanya perawatan biasa. Kalau sekarang ada yang menggunakan beberapa perawatan, ya kan? Ada berbagai macam merek. Apa sih itu? Ya maksudnya ya itulah. Jadi orang itu akan tahu, oh bagaimana sih? Misalkan memanfaatkan satu batang kayu. Kalau yang orang awam, kayu itu hanya untuk kayu bakar. Tapi orang lain tahu kayu itu bagus nih untuk bahan bangunan, untuk sebagai jendela dan yang pintu dan lain sebagainya. Maka nilai jual kayu tersebut akan lebih tinggi. Ya enggak? Kayak dulu pada zaman prasejarah, kalau mau apa-apa hanya mengandalkan pertukaran atau barter, ya enggak? Zaman sejarah. Nah, sekarang sudah menggunakan nilai rupiah. Kenapa kok pakai nilai rupiah atau pakai uang? Karena itu akan lebih jelas harganya berapa, penawarannya berapa. Kalau dulu kan enggak, beras kilo misalkan ditukarkan dengan apel berapa biji, udah, ya enggak? Saya ingin ikan ayam, saya tukar dengan beras, dengan takarannya yang berapa, kan nggak jelas. Ya jelas sih, misalkan beras 4 kilo itu nanti ditukar dengan ayam satu yang ukuran tanggung, ya bisa. Tapi kalau kalau sekarang kan kita dengan nilai nominal sekian. Kayak misalkan kalau sekarang masih menggunakan sistem barter nih, kita membawa di sini ini melimpah yang namanya emas, misalkan sini tambang emas, nggak boleh dibawa keluar. Mau buat apa emas itu dalam sini? Cuma nggak ada nilai jual kan? Awalnya ada, tapi kalau udah penuh mau buat apa? Ya nggak? Harus dijual keluar, di mana tempat yang tidak ada pertambangan emas. Yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Yang dilahirkan dan serta menjalani serta hidup di lingkungan tersebut. Jadi penduduk asli itu adalah penduduk yang berada atau yang menetap di suatu wilayah tanpa ada perpindahan. Kalau bahasa kita yang enak, pribumi. Pernah dengar kan kata-kata pribumi? Nah, pribumi adalah penduduk aslinya. Jadi dia itu asli emang dari mulai dia bayi atau kecil sampai dia besar menua sampai ada keturunannya atau penerusnya. Itu adalah penduduk asli. Misalkan Indonesia, penduduk aslinya siapa? Ya banyak. Dari mulai suku ada banyak. Penduduk asing berarti yang dia tidak pernah yang namanya tahu bahasa-bahasa kita. Jadi penduduk asli itu akan diakui oleh negaranya masing-masing. Misalkan ini wilayah Lampung, berarti penduduk aslinya yaitu orang Lampung. Kok Pak? Tapi kan di sini udah banyak orang-orang dari mulai Jawa, Sunda, Palembang, dari mulai Bugis dan lain sebagainya. Ya, karena kita hanya sebagai pendatang atau orang-orang migrasi. Karena di Jawa sudah penuh,
kita dipindahkan ke Lampung yang masih sepi atau masih tidak apa tidak ramah atau sistem pekerjaan masih baik. Pembukaan lahan, siapa sih yang buka lahan itu adalah pendatang rata-rata. Kalau penduduk asli itu jarang yang melakukan pembukaan lahan. Jadi nggak ada pak, ada tapi tidak banyak. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar Indonesia bisa hidup berdampingan dengan damai? Misalkan Anda itu seorang penguasa atau bahasanya seorang raja. Bagaimana solusinya rekan-rekan agar kita berbagai macam bisa hidup berdampingan dengan damai? Bagaimana? Kebijakan yang akan rekan-rekan buat. Misalkan kalau kita membuat kebijakan di dalam kelas agar rekan-rekan kita semuanya nyaman, bagaimana? Kita harus saling toleransi. Toleransi. Salah satu contoh toleransinya memahami pendapat orang lain. Ketika rekan masih mengerjakan tugas atau masih belajar, berarti tidak kita ganggu. Ada juga kan yang mengganggu? Ya enggak? Aku iki belajar wae, ngopo marah pinter ora goblok yo. Nah, ya enggak? Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi seperti itu jangan diulangi. Jadi kita membuat kebijakan yang pertama, yuk kita jaga kelas ini dengan baik. Yuk kita jaga wilayah kita dengan baik. Kedua, ada peraturan yang kita buat. Contohnya peraturan apa yang kita buat? Contohnya kayak peraturan tidak boleh mengambil barang orang lain atau tidak boleh mengambil barang yang bukan hak milik kita. Itu juga suatu peraturan, kebijakan yang dibuat agar sama-sama tentram. Coba kalau enggak, aku ini pengen barang kayak gini, comot, ya enggak? Jadi orang lain nyaman enggak dalam suatu wilayah itu nanti? Enggak kan? Akan enggak aman nih wilayah ini, harus pindah ini. Karena nggak enak. Terus kenyamanan itu juga penting. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu harus dilontarkan. Jadi kan damai kan. Terus ketika ada saudara, tetangga atau yang lain kesusahan, itu harus kita bantu. Ya enggak? Nah dibantu itu rekannya dibantu, oke. Oh teman kita nggak bisa nih mengerjakan soal, yuk dibantu. Ketika bertanya kalau emang kita bisa menjawab, kita jawab dan kita bantu. Konsep yang pertama ini ada di di suatu channel YouTube. Kita satu kesatuan yang berbeda, ya enggak? Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Mudah enggak? Artinya begini. Kita ini kalau diturut, artinya kalau ditarik silsilah kita naik ke atas, pasti nanti akan ada suatu hubungan. Kalau kita kita punya keyakinan kita orang muslim. Kalau ditarik ke atas, kalau di bawah, kita teman. Tapi kalau kita tarik ke atas, kita masih dalam satu saudara. Ya kan? Nah, kita adalah anak cucunya Nabi Adam. Ya enggak? Nah, itu kalau kita tarik ke atas seperti itu. Jadi nggak ada yang murni 100%. Ini saya ini orang Jawa 100%, nggak apa-apa. Saya ini orang Inggris 100%, nggak. Pasti akan ada campurannya atau DNA-nya. DNA itu golongan darahnya. Konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi dan minta maaf
dalam ragam bahasa dunia. Iya nggak? Fakta ragam bahasa. Sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Amerika sama dengan oke, Brazil hinaan, Inggris oke, Rusia kosong, Jepang uang. Artinya apa? Artinya 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia penghuni dunia ini, dunia yang indah ini. Berarti dunia ini ada 7,7 miliar manusia yang hidup. 6.500 bahasa etnik dan nasional digunakan bercakap-cakap penduduk dunia. Kita terdiri dari 5 benua dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Berarti kepercayaan yang ada di dunia ini kurang lebihnya ada 4.200. Bayangno, lah umpama kuwi tempur piye keadaane? Kalau kita nggak dicantumkan dalam satu kebinekaan, artinya walaupun kita berbeda. Pak itu berbeda banget, ya positif berbeda bro. 4.600 manusia, 4.200 agama yang dipeluk. Itu agamanya yang memeluk berapa juta umat manusia. Kalau di hal kecil lagi, kita dibagi 7,7 miliar itu dibagi 5 benua. 5 benua itu masih dibagi lagi menjadi 197 negara. Sangat besar sekali. Atau kita berbagai macam yang ada di sini. Kita udah nggak usah jauh ke dunia lah. Kita lihat aja di ruang lingkup kelas kita. Macam-macam nggak teman kita? Ya kan, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Lampung, bahasa Sunda dan yang lain sebagainya. Agar semuanya paham dengan bahasa yang kita ucapkan, karena kita berada di Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi semuanya bisa paham. Misalkan orang itu nggak bisa bahasa Jawa, kalau teman-teman ajak berbicara bahasa Jawa, bingung ngomong apa jawab piye ya embuh. Tapi kalau mengucap dengan bahasa Indonesia pasti akan tahu, ya kan? Yang ketiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Konsepnya keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Keragaman pemikiran dan pandangan dan pergaulan. Jadi kita mau pemikiran kita bagaimana, pandangan kita dan pergaulan. Pemikiran orang itu berbeda-beda, ya enggak? Apa orang itu mikir dalam satu ini? Enggak kan? Pasti beda-beda kan? Orang mau kita mau misalkan dalam kelas nih, kita mau keluar kelas. Enggak mungkin semuanya langsung keluar Mungkin enggak? Enggak kan? Pasti akan beragam pikiran lah. Satu memikirkan lah, nantilah saya keluarnya menunggu sepi, jadi tidak berdesel-desel keluar pintunya. Pandangan, dia melihat, wah kalau saya keluar sekarang, saya akan berdesakan seperti itu, nggak enak, ya kan? Pergaulan, kalau pergaulannya kita baik, artinya kita bergaul dengan yang baik, maka pemikiran kita akan baik. Kalau berpikiran dengan buruk, pasti akan kita buruk. Kalau baik, ya udahlah, saya sabar menunggu antrian, saya mau keluar kelas. Tapi kalau kita pergaulannya buruk, alah, saya ngarep tak jejak ya ndang metu. Jadi pergaulan itu bisa berpengaruh dengan pola pikir kita, ya enggak? Misalkan rekan-rekan bergaul dengan orang-orang yang cerdas, secara tidak langsung nanti teman-teman akan ikut, ya kan? Yang kedua atau 3B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Ya enggak? Kalau yang udah paham agamanya pasti akan tahu kan, oh agama itu, oh ternyata dia itu jam segini waktunya ibadah. Misalkan nih kita agamanya Islam, rekan kita agamanya Hindu ataupun Kristen.
Dia mau ngajak kita main pada waktu sholat. Kalau dia nggak tahu budaya kita atau agama kita, pasti akan ini dijak dolan, diajak main. Kalau siang nggak pernah mau, banyak alasan. Padahal kalau siang itu dia akan melakukan ibadah sholat zuhur. Nanti takutnya kalau udah asik bermain dia tidak sholat. Pernah tau ngalami ini? Contoh halnya orang Kristen. Kalau orang Kristen atau itu kan setiap hari Minggu beliau beribadah di gereja, ya kan. Nanti kalau teman-teman nggak tahu, setiap dino Minggu dijak dolan angel. Padahal dia hari Minggu beribadah sesuai keyakinannya yang dia Kalau tahu kan, ternyata dia itu pagi sholat, dia itu lagi ibadah, jadi nggak bisa dipaksakan. Nah itu ya. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Misalkan apa kayak gini, tentang soal hukum. Orang hidup seragam dan pengalaman terbatas. Orang itu taunya hukumnya cuma hukum riba. Hukum riba itu adalah hukum siapa yang kuat, maka dia yang akan menang. Padahal sekarang udah nggak bisa seperti itu. Kita udah berbeda, nggak main kayak gitu tuh. Jadi orang hidup seragam, kita berseragam, pengalaman terbatas, kita harus punya banyak pengalaman. Untuk apa sih pengalaman kita itu? Untuk menghadapi, ini adalah menghadapi orang lain. Pengalamannya, kalau orang berpengalaman, kalau menghadapi orang yang ngeyel atau orang yang keras kepala, itu akan tahu selanya. Orang keras kepala itu modelnya atau bisa dilulukan dengan cara kita merendah, dengan cara kita mengiyakan apa yang dia katakan. Ketika ada salah kita benarkan. Tapi kalau orang yang nggak tahu pengalaman, wis wonge ngotot, sampean ngotot, insya Allah dadi gawe. Bisa rekan-rekan nanti berantem. Yang keempat, kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Grafik insiden ekstremisme. Contohnya apa? Jadi banyak pendatang pengungsi dari luar negeri, mereka datang. Orang-orang itu sebenarnya tidak mau untuk pergi dari negaranya. Tapi kalau diusik bagaimana? Pasti dia akan pergi, ya enggak? Ketika rekan-rekan nih di dalam kelas dijahili terus sama rekan-rekannya, dibully sama rekan-rekannya, akan betah enggak? Pasti rekan-rekan akan minta untuk pindah kan? Untuk pergi kan? Pasti itu. Jadi nanti takutnya akan dipengaruhi. Misalkan nih, kelas ini yang kurang baik ada 5 orang. Berhubung rekannya yang 25 itu kurang suka, dia dibuang. Nah, orang 5 ini kurang baik, dia akan ikut di kelas yang setara di kelas lain. Pasti kelas lain itu akan ketar-ketir atau bahasanya akan khawatir. Membawa pengaruh enggak sih? Ya enggak. Kalau khawatir boleh, tapi menolak jangan. Karena pasti ada solusi. Dia itu nakal karena apa? Dia jahil itu karena apa? Pasti ada penyebabnya. Di Amerika terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Artinya intoleran, nggak ada toleransi. Dia membeda-bedakan. Contohnya di Amerika orang kulit hitam itu selalu dianggap orang jahat. Kalau kita orang hidup di Lampung, kalau orang luar Lampung menganggap orang Lampung itu jahat semua. Karena Bapak sendiri pernah mengalami pergi ke Jawa, Bapak mengatakan orang Lampung, dari Lampung mau ke Jawa, di sepanjang perjalanan orang yang ada di sebelah Bapak tidak berani berbicara. Kenapa? Karena mereka orang luar sana mempunyai mindset atau mempunyai pemikiran bahwa orang Lampung itu semuanya orang jahat. Padahal nggak semuanya. Nah,
Itu adalah salah satu contoh. Padahal yang orang Jawa itu ya nggak hanya cuman suku Lampung, enggak. Ya pasti ada di mana dari berbagai macam suku tuh pasti ada yang kurang baik. Itu. Jadi kalau apa namanya, oh ini harusnya ini harusnya ini, woi nggak bisa. Harus kita bertoleransi. Ya kayak halnya kita ada teman yang beribadah, ada teman yang itu, ya nggak? Nah. Menurut Human Rights Watch, 1 juta orang suku Uighur telah ditahan. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Artinya dia ini ada yang tadi kita di awal tadi, baik-baik saja tidak sih dunia ini. Ini jawabannya, bahwa jawabannya yaitu sedang tidak baik-baik. Berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan KBB dan politisi agama 2017, tercatat ada 213 peristiwa intoleran yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus intoleran tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gendernya. Korban kekerasan. Kenapa? Karena nggak ada toleransi. Karena dianggap wanita itu makhluk yang lemah, maka itu mudah untuk rentan. Padahal ada juga wanita yang kuat atau perkasa. Kaum laki-laki pun tidak semuanya kuat, ya enggak. Ada juga yang kaum lemah. Kalau diajar wanita itu juga bisa bisa kalah. Yang kelima, kunci sukses abad ke-21 atau yang sekarang ini. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan, yaitu sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi kita itu dilatih di rumah, dilatih bertoleransi, di sekolah dilatih bertoleransi, dan di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah misalkan teman-teman punya adik atau punya kakak, sering bentrok. Nah, itu adalah satu contoh. Makanya diajarkan, ayo biar kita walaupun berbeda, artinya berbeda pendapat, kita tetap dalam sama tujuan. Kita masih dalam satu keluarga. Kalau kita berantem, kalau kita cocok itu tidak baik, ya enggak? Pasti nanti teman-teman rekan-rekan kalau berantem dengan adik atau kakak pasti yang mendamaikan orang tua, ya enggak? Sama halnya di negara. Ada negara yang bertikai atau lagi ada perperangan, pasti ada negara lain yang berusaha untuk mendamaikan. Kalau kita yaitu kalau sebatas anak pasti akan ada didamaikan oleh orang tua. Di sekolah sama. Di sekolah ketika ada anak yang bertikai itu didamaikan oleh guru atau didamaikan oleh gurunya. Wih, jangan berantem, nggak baik. Ayo kita saling menghargai. Kalau yang anak kecil, ayo pelukan, dah kita damai, ya enggak. Kalau kita udah remaja seperti ini pasti berjabat tangan, ya kan. Kalau masih kecil antar lawan jenis nggak masalah. Tapi kalau udah remaja seperti ini kalau disuruh pelukan lawan jenis bahaya, ya toh. Nah, lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat udah jelas ya. Di masyarakat kita di daerah siapa yang hanya khusus orang muslim saja? Nggak ada. Pasti ada orang yang beragama lain. Kalau kita nggak punya rasa toleransi, bagaimana? Pokoknya sekarang waktunya sholat. Kamu orang semua harus sholat. Sekarang waktunya pengajian. Saya nggak mau tahu. Kamu orang semua harus pengajian. Nah, agamanya apa suruh pengajian? Apa yang nanti diajarkan atau dikultumkan, diceramahkan nggak masuk ke orang itu karena berbeda keyakinan di lingkungan masyarakat. Jadi makanya di lingkungan masyarakat itu
partisipasi. Misalkan orang muslim ada pengajian, ya orang yang non kalau emang ada waktu bisa lah berjaga parkir, bantu keamanan, ya enggak? Nanti gantian ketika orang non itu ada kegiatan atau apa yang lain dibantu juga. Artinya toleransi saling membantu di lingkungan masyarakat. Belajar toleransi. Cari teman dari negara lain. Kita akan mencari teman. Atau opsi yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Misalkan kita ada perkenalan. Kalau kita sekarang media sosial yang kita gunakan dari mulai YouTube, Facebook, dan yang lainnya, itu pasti ada yang orang-orang luar negeri juga kan, nggak wabil khusus orang kita kan. Nah, itu bisa teman-teman kalau di Facebook bisa di komen atau di inbox, kalau di YouTube bisa di kolom komentar, ya kan? Tanya emang asli orang sana. Terus tanya yang kedua, emang bagaimana dia melihat pendatang. Jadi kita menanyai pendapatnya bagaimana. Kalau ada pendatang, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Kalau kita jadi nanti kita akan tanya-tanya, gimana sih negaramu? Seperti itu. Ya. Nah, terus selanjutnya opsi yang kedua, yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak digunakan atau yang rekan-rekan gunakan? Ayo kita lihat sekarang yang dipakai apa? Baju. Dari mana baju itu? Dari satu pabrik, Pak. Ada satu pabrik. Di situ ada apa lagi? Gelang. Gelang itu dari mana? Dari luar daerah kan? Kok bisa masuk ke daerah sini? Siapa yang membawa? Ya enggak? Namanya kebinekaan. Orang itu menciptakan hal baru, tapi tujuannya sama, ya kan? Untuk aksesoris, memperindah tubuh atau badan kita, ya enggak? Kita pakai baju, pasti tujuannya apa? Ya kan? Oh. Kalau kita pakai baju pasti nggak mungkin toh. Kita misalkan kita beli baju cuman untuk daripada nggak beli, nggak mungkin. Pasti ada tujuannya khususnya nggak? Saya itu pengen beli baju panjang, tujuannya apa sih? Agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Terus yang kedua, kalau wanita, kenapa sih pakai hijab? Karena menutupi aurat. Tujuannya ada kan? Hijab dari mana? Ada yang ada yang produk dalam negeri, ada yang produk luar negeri, ada yang dalam satu wilayah, ada yang jahitan luar wilayah. Jam tangan mereknya apa? Misalkan yang kamu pakai dari mana? Luar kan? Tapi bisa masuk ke Indonesia. Ya itulah yang namanya kebinekaan global. Jadi yang dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam itu memiliki satu tujuan. Tujuannya sama nggak? Orang menciptakan jam, mau orang Inggris, mau orang Jerman, mau orang apapun itu, kira jam tujuannya untuk melihat waktu. Kalau taruh di tangan untuk menghias atau lebih kita percaya diri, ya nggak? Orang memakai cincin, orang membuat cincin tujuannya apa? Untuk juga aksesoris dalam tubuh. Kalau kita orang muslim pakai peci, tujuannya pakai peci apa sih? Ayo apa? Ayo, untuk mencegah waktu kita melakukan sujud itu rambut kita tidak menghalangi, ya enggak? Emang enek wong peci kayak rekan kita ini pas sholat, ya enek kan? Pasti kita ketika melihat orang sholat pasti rambutnya tarik ke belakang terus dikasih peci, ya enggak? Nah, itu ada berbagai macam. Orang punya smartphone atau punya HP, tujuannya apa?
komunikasi dengan orang lain, informasi. Sama enggak? Dari mulai sampean daerah sini, daerah sono semuanya sama enggak? Berarti real kan kebinekaan berbeda-beda tapi dalam satu tujuan. BE 17 AN atau BE 17 AN bersatu dalam berdua bersama dalam satu tujuan. Ada tujuan toh? Orang menciptakan HP. HP ini apa ciptakan dalam cuma satu orang? Enggak kan? Dari berbagai macam. Itu. Oke? Ada pertanyaan tentang pertemuan kita kebinekaan ini yang kita bahas dari berbagai macam perbedaan tapi tetap dalam satu tujuan. Orang menulis dulu nggak pakai buku, pakai daun, di daun nulisnya. Sekarang orang nulis pakai buku, ya enggak. Orang dulu nulis kayak gitu cuman pakai tanah liat. Sekarang udah pakai tinta. Dulu tinta nulisnya kita pakai bulu, ya enggak. Sekarang udah pakai tinta diwadahin di yang namanya pulpen. Pulpen pun memiliki berbagai macam ukuran yang memiliki fungsinya masing-masing. Tujuannya tetap sama. Tujuan pulpen itu adalah untuk menulis atau mengabadikan suatu karya. Kalau dilihat cara awam aja sih pulpen, macam-macam enggak? Sama megang pulpen seperti itu, Haikal megang pulpen seperti itu, ya enggak? Beda dia, tapi tujuannya sama kan? Dari meja, ada yang meja besar, ada yang meja kecil. Itu juga dalam satu tujuan. Jadi yang namanya kebinekaan atau bineka kita berbeda-beda, tapi tetap sama tujuannya. Kayak kita beragama, kita berbeda-beda dari mulai kecil, besar, tua, tujuannya sama. Ya enggak? Kita mau, kalau contohnya kayak kita dari sini, kita dari sekolah mau pulang ke asrama, pasti rekan-rekan nggak dalam satu jalan, biasanya nyele, aku di jalan kono, tapi tujuannya sama, ke asrama. Waktu sholat, azan berkumandang di masjid, pasti orang itu mau ke masjid jalannya macam-macam. Ada yang langsung lurus sholat dari sini, ada yang berbelok dulu ke asrama dulu mampir. Iya enggak? Tapi tujuannya tetap kita akan menjalankan ibadah sholat. Itu adalah pertemuan kita, pembelajaran hari ini tentang kebinekaan atau berbagai macam. Oke? Ada yang mau dipertanyakan? Aman? Kalau tidak ada, silakan doa. Sebelum kawan-kawan kita ambil pelajaran pada hari ini dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu tadi pesan Bapak. Kita walaupun berbagai macam dari suku, ras dan bahasa, tapi tetap kita dalam satu tujuan. Sampai bertemu di kemudian waktu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.